Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali membongkar modus persengkokolan jahat penjualan ore nikel ilegal menggunakan dokumen terbang pada Jumat 25 April. Dalam perkara ini, Kejati Sultra sudah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Direktur Utama PT AM berinisial MM, Direktur PT AM berinisial MLY, Direktur PT BPB berinisial ES, dan Kepala KUPP kelas 3 Kolaka berinisial SPI. Asisten Pidana Khusus atau Aspidsus Kejati Sultra Iwan Catur Karyawan mengatakan kasus ini pertama kali dilaporkan ke Kejati Sultra pada Desember 2024 atas dasar laporan masyarakat. Pihaknya pun kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan estimasi kerugian negara mencapai 100 miliar rupiah. Kronologi kasus bermula ketika tahun 2023 PT AM mendapatkan kuota RKAB sebanyak 500.232 MT dari Kementerian ESDM dengan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP berlokasi di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Pada tahun yang sama, PT AM juga berhasil menjual ore nikel sebanyak 500.004 MT sebagaimana kuota yang mereka terima. Hanya saja belakangan setelah dilakukan pengecekan foto satelit, ditemukan fakta kalau tidak ada aktivitas pertambangan di WIUP PT AM. Penyidik menduga kuota ore yang dijual oleh PT AM itu berasal dari PT PCM yang tak lagi memiliki WIUP usai dicabut oleh Bupati Koltim pada tahun 2014 lalu. Untuk memuluskan penjualan ore nikel ilegal tersebut, Direktur PT BPB berinisial ES kemudian diutus untuk menemani Direktur PT KMR selaku pemilik izin terminal khusus pengangkutan ore nikel di Kolaka Utara untuk membahas kerjasama penggunaan pelabuhan jeti PT KMR mengangkut ore nikel yang diduga berasal dari wilayah IUP lain yakni PT PCM dengan menggunakan dokumen-dokumen milik PT AM, jelas Catur. Kemudian tanggal 17 Juni 2023 pembahasan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama jasa pelabuhan antara H, Direktur PT KMR dengan tersangka MLY, Direktur PT AM. Terkait dengan penggunaan pelabuhan jeti PT KMR untuk menjual ore nikel menggunakan dokumen yang seolah-olah berasal dari wilayah IUP PT AM. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2023, Kepala KUPP Kolaka berinisial SPI mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar PT AM dapat ditetapkan sebagai salah satu pengguna terminal umum PT KMR. Hanya saja meski izin dari Kementerian Perhubungan Laut belum keluar, akan tetapi SPI dengan kewenangannya sebagai Kepala KUPP tetap menyetujui surat izin berlayar tongkang PT AM di termum PT KMR. Belakangan penyidik menemukan ada transaksi uang di bawah meja yang diterima oleh SPI setiap menandatangani surat izin berlayar tongkang milik PT AM. SPI telah menerima sejumlah uang dalam setiap pemberian persetujuan berlayar dari wilayah IUP PT PCM, kata Catur. Tersangka akan kembali bertambah. Kata Catur, kasus korupsi pertambangan ini tak hanya berhenti pada 4 orang tersangka saja, akan tetapi akan ada 2 tersangka baru yang akan kembali ditetapkan. Hanya saja kedua orang ini belum juga menghadiri panggilan jaksa untuk dilakukan pemeriksaan. Ini biar sampai ya, dalam penyidikan ini ada 2 orang saksi yang tidak memenuhi panggilan. Kalau memang ini kita akan lakukan pemanggilan dengan surat perintah membawa kembali, ujarnya. Akan tetapi Catur sendiri tidak menyebut secara spesifik sosok 2 saksi tersebut. Nanti kalau itu berpotensi jadi tersangka, jelasnya. Ada nanti itu perkembangan berikutnya. Berarti berpotensi sebagai tersangka kedua itu, Pak? Berpotensi, Pak. Terus auditor itu kan dalam sejarah, dalam rekor penanganan kejadian itu pernah kalah di pengadilan terkait auditor. Auditor itu yang dilibatkan auditor independen atau seperti apa, Pak? Untuk sementara auditor yang resmi. Terus dari tahun berapa kasus ini digarapkan itu? Kasusnya bergulir 2023 apa? Kasusnya 2023 mulai dilidik itu kita
mulai penyelidikan itu akhir ya 2024, akhir 2024 itu penyelidikan. Di proses penyelidikan pun kita berapa kali coba layak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.